Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Rifan Finansindo Berjangka, Dodi Hilman. Selamat pagi, Mas Dodi. Selamat pagi, Mbak Alif. Mas Dodi, harga emas ini menguat jelang akhir tahun. Bagaimana dengan hari ini? Apakah akan terus menguat atau melemah? Baik, untuk dalam minggu ini memang tidak ada berita yang rilis dari Amerika Serikat. Tentunya ini mengakibatkan pergerakan emas yang lebih cenderung bergerak lebih sempit ya, sehingga untuk pergerakan hari ini pun akan lebih cenderung sideways di range area di 1.805 sampai dengan 1.820 per ounce-nya, Mbak. Mas Dodi, tadi untuk pergerakan saham, kami membahas perkara Omikron ini yang variannya masih mungkin mempengaruhi pergerakan saham. Apakah kemudian ini meluasnya penyebaran Omikron ini masih juga menjadi sentimen utama pendongkrak harga emas? Ya, baik. Memang menjelang akhir tahun ya, atau setiap akhir tahun ini memang ada momen di emas ya. Itu namanya January Effect ya, sehingga memang kalau untuk January Effect sendiri memang efeknya untuk emas ini lebih cenderung naik. Ya, apalagi dengan ditopang adanya berita dari Omikron itu sendiri yang saat ini semakin merebak, sehingga untuk dampak dari pergerakan komoditas emas sendiri akan lebih cenderung naik secara signifikan tentunya. Mas, kalau untuk harga emas nanti jelang akhir tahun akan berada di level berapa, Mas Dodi? Ini apakah bertahan di level 1.800-an atau seperti apa? Baik. Untuk prospek emas menjelang akhir tahun ini ya, Mbak Alvis, memang sepertinya akan berada di tren positif ya, berada di level 1.800 atas. Memang secara teknikal pun sangat mendukung untuk naik, Mbak Alvis. Baik, kemudian untuk harga CPO, Mas Dodi, ini sepertinya juga terus menanjak. Apakah kenaikannya akan berlanjut juga hingga tahun depan? Ya. Untuk harga CPO sendiri ya di tahun depan ya, memang untuk sentimen harga minyak sendiri masih akan berlanjut positif atau naik ya. Tentunya hal ini ditopang oleh adanya prospek defisit yang bagus. Oke, baik. Berarti emas dan CPO sama-sama masih akan mengalami tren positif di akhir tahun dan akan berlanjut menguat hingga tahun depan. Lalu apa saja sentimen utama untuk kenaikan atau penguatan harga CPO ini? Ya, tentunya sentimen utama yang akan berdampak pada CPO sendiri adalah banyaknya atau gencarnya proses vaksinasi yang akan dilakukan di seluruh dunia, yang tentunya diharapkan akan memicu orang-orang untuk melakukan perjalanan tentunya ataupun bekerja di luar kantor, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan permintaan pada bahan bakar tersebut. Oke, jadi vaksinasi ini juga ikut mempengaruhi ya, tingkat vaksinasi ini juga bisa mempengaruhi harga CPO tersebut ya, Mas Dodi ya? Iya, betul, Mbak. Mas Dodi, kalau saran Anda seperti apa untuk investor yang memiliki saham CPO? Oke, nah ini yang menarik ya, untuk investor yang memiliki CPO sendiri, saran saya memang baiknya di hold sampai di tahun depan ya, selain karena faktor fundamental ataupun faktor teknikal yang sangat mendukung, salah satunya juga terjadi golden cross dalam pola teknikal yang menjadi sinyal lain bahwa memang harga minyak itu sendiri masih berpotensi untuk bergerak lebih bullish lebih lanjutnya, Mbak Luis. Mas Dodi, sekarang kita mungkin bicara soal kopi dan coklat. Bagaimana dengan kopi dan coklat ini? Apakah juga akan mengalami tren positif seperti layaknya emas dan CPO menjelang akhir tahun? Ya, untuk tren kopi dan juga coklat sendiri memang masih mengalami kenaikan juga ya, seperti layaknya di CPO sendiri ya, Mbak Alvis. Jadi memang masih cenderung untuk bullish secara fundamental ataupun teknikalnya, Mbak. Sentimennya apa kalau untuk kopi dan coklat, Pak Mas Dodi? Oke, bisa diulang. Kalau ya. Sentimennya ya, oke, untuk sentimennya sendiri kalau untuk kopi dan coklat memang. Oke, baik, kalau untuk kopi dan coklat sendiri untuk sentimennya dari faktor fundamental ya, mohon maaf untuk dari sentimen sendiri ya, dari proses yang dilakukan oleh kopi
kopi itu sendiri ataupun coklat sendiri memang kurang lebih sama sentimen yang berdampak pada komoditas lainnya ya. Sepertinya seperti itu Mbak Alwis. Mas Dodi, untuk tahun 2021 ini tinggal beberapa hari lagi, sebentar lagi kita akan memasuki 2022. Apakah Anda punya review terkait perdagangan dan juga harga komoditas tahun ini? Seperti apa Mas Dodi? Oke baik, memang sepanjang di 2021 ya, ini reviewnya cukup menarik ya. Untuk pergerakan di komoditas sendiri, khususnya untuk di emas, memang berada di range 1.680 sampai dengan 1.900 per troy ounce ya. Hal ini memang dikarenakan mulai berkurangnya efek daripada pandemi COVID-19, sehingga memang untuk perekonomian itu sendiri sudah mulai aktif kembali, meskipun belum atau bergerak secara serentak ya Mbak Luis. Mas Dodi, kalau untuk prospek harga komoditas tahun 2022 seperti apa analisa Anda? Oke, baik. Untuk prospek komoditas di tahun 2022 memang ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Di antaranya memang untuk di tahun 2022 sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama memang untuk kenaikan sendiri oleh The Fed yang rencananya akan Mas Dodi, mohon maaf ini terputus. Bisa diulangi lagi, Mas Dodi? Sebanyak 3 kali sepanjang 2022 yang tentunya akan berimbas pada kenaikan. Baik, terima kasih Mas Dodi atas informasinya. Pemirsa, itu tadi analis PT Rifan Finansindo berjangka Dodi Hilman. Pemirsa, sampai di sini ADX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya mewakili rekan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.